Shalom semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pendekatan budaya dari kitab Ester. Langsung saja kita masuk dalam pendekatan budaya kitab Ester. Ya, pendekatan budaya dari kitab Ester ini kami ambil berdasarkan Alkitab dan ensiklopedia. Kami mencari pendekatan budaya yang pertama itu adalah tercatat ada 10 pesta atau perjamuan yang dilakukan pada zaman pemerintahan Raja Ahasweros. Kita bisa lihat dalam Ester pasal 1 ayatnya yang ketiga yang berbunyi, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh baginda perjamuan bagi semua pembesar. Jadi di sini kita melihat bahwa di dalam kitab Ester ada tercatat 10 pesta dan selanjutnya itu ada juga, pengadaan perjamuan oleh raja karena telah mendapatkan Ester sebagai pengganti Ratu Wasti dan juga ada perjamuan antara Ester dan raja, Ester, Haman, dan Ahasweros. Jadi dalam kitab Ester ini tercatat ada 10 pesta atau perjamuan, yang dilakukan. Dan yang kedua adalah peraturan Raja Ahasweros bahwa setiap laki-laki harus menjadi kepala keluarga dalam rumah tangga. Kenapa peraturan ini bisa keluar menjadi tradisi? Karena pada waktu itu Ratu Wasti menolak untuk menghadap raja, menolak panggilan raja. Dari situ raja mengambil kesimpulan bahwa Ratu Wasti ini tidak menuruti apa kata baginda. Nah, di sini peraturan Raja Ahasweros bahwa setiap laki-laki harus menjadi kepala keluarga yang mengurus rumah tangga. Itu kita bisa lihat dalam Ester 1 ayat 22. Selanjutnya, Oke, selanjutnya ada tradisi yang ketiga, yaitu di sini tertulis biduanda mempunyai peran yang penting dalam pengambilan keputusan oleh raja. Nah, dalam kitab Ester ayat pasal yang kedua, ayatnya yang kedua, dituliskan bahwa maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada baginda. Hendaklah orang yang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa para biduanda ini memiliki peran yang penting setiap kali raja mengambil suatu keputusan. Lalu yang berikut, yang keempat, bahwa tradisi di mana seorang gadis yang hendak menghadap raja sebelumnya harus dirawat selama 12 bulan. 6 bulan memakai mur dan 6 bulan memakai minyak kasai dan lain-lain. Ya, dalam Ester 2 ayatnya yang ke-12, di sini bahwa setiap gadis yang akan menghadap raja, ia harus menjalani perawatan dulu selama 12 bulan atau selama 1 tahun, di mana 6 bulan ia harus memakai minyak mur dan wangi-wangian, dan 6 bulannya lagi ia harus memakai minyak kasai dan wangi-wangian perempuan lainnya. Nah, ini merupakan tradisi yang ada di kerajaan pada zaman Raja Ahasweros. Berikutnya, Oke, kita masuk. Ada yang kelima, itu tentang tiang penyulahan merupakan hukuman bagi orang bersalah. Itu terdapat di dalam kitab Ester pasal 2 ayat 23. Firman-Nya berkata, perkara itu diperiksa dan ternyata benar, maka kedua orang itu disulahkan pada tiang dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Nah, di sini teman-teman, ternyata tilang penyulahan itu merupakan hukuman bagi setiap orang yang berbuat salah di hadapan raja. Terus yang keenam, suatu peristiwa dalam kerajaan pasti akan ditulis dalam kitab sejarah. Seperti yang saya sudah bacakan tadi, bahwa setiap kalau ada peristiwa-peristiwa yang ada di dalam kerajaan pasti akan ditulis di dalam sebuah kitab sejarah di dalam kerajaan tersebut. Oke, next.
Selanjutnya, keputusan ditentukan dengan undian terdapat dalam Ester 3 ayat 7, di mana berbunyi dalam bulan pertama yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasiweros, orang membuang pur yakni undi di depan Haman dan seterusnya. Nah, dimaksudkan di sini setiap keputusan yang telah Raja tetapkan yang nantinya akan dilaksanakan oleh Haman akan ditentukan pada waktu yang tepat sesuai dengan undian yang telah mereka buang, yaitu pur. Nah, untuk cincin materai yang dikeluarkan Raja untuk mengambil keputusan tidak dapat ditarik kembali. Terdapat dalam Ester 3 ayat 10, lalu pasal 8 ayat 2 sampai dengan 8. Di mana dalam Ester 3 ayat 10 ini dijelaskan bahwa cincin materai yang telah dikeluarkan Raja kepada Haman tadi tidak dapat ditarik kembali. Di mana saat Haman mendapatkan cincin materai tersebut, maka segala sesuatu yang ia perbuat itu berada dalam keputusannya dan hanya bisa diganti atau diubah sesuai dengan yang ia inginkan juga. Oke, next. Kebudayaan selanjutnya terdapat dalam Ester 4 ayat 1 sampai 2, yaitu kain kabung dan abu merupakan lambang kedukaan atau penderitaan. Yang ke-10, orang yang memakai kain kabung tidak boleh masuk melalui pintu istana. Boleh kita baca dalam Ester 4 ayat 1 sampai 2. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota, sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Ayat 2, dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di sini kita lihat Mordekai merobek bajunya, mengenakan kain kabung dan abu, dan keluar dari kota itu sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Ini adalah reaksi Mordekai kepada pernyataan Raja Ahasiweros yang memberikan Haman otoritas untuk membinasakan kaum Yahudi. Itu terdapat dalam Ester 3 ayat 8. Tetapi bukan hanya Mordekai yang bergumul, di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai. Perkabungan yang besar di antara orang Yahudi disertai puasa dan ratap tangis. Orang Yahudi memberi respon atas berita buruk yang berkaitan dengan ras mereka dengan mengenakan kain kabung dan abu sebagai gambaran dari kesedihan dan kesulitan yang luar biasa. Jadi kain kabung di sini adalah bahan kain yang kasar yang dibuat dari bulu kambing yang warna hitam, dan tentu bahan ini sangat tidak nyaman untuk dipakai. Dan abu di sini adalah pertanda kebinasaan ataupun kehancuran. Selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebudayaan hukuman mati bagi setiap orang yang menghadap raja tanpa adanya panggilan dan hanya kepada orang yang diulurkan tongkat emas oleh raja yang akan selamat. Di sini kita dapat melihat kebudayaan yang terjadi pada saat itu. Jika ada orang yang menghadap kepada raja tanpa perintah dari raja, maka dia akan dihukum mati. Tetapi jika raja mengulurkan tongkat emas kepada orang tersebut, maka dia akan tetap hidup. Kita dapat melihat di Ester pasal yang keempat ayat yang ke-11. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelantaran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup.
dan aku selamanya 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Terus yang kedua, yang ke-12, kita dapat melihat Ester dan bangsa Yahudi melakukan puasa. Nah, pada saat itu kenapa bangsa Yahudi melakukan tradisi puasa dan Ester menyuruh dayang-dayangnya berpuasa karena pada saat itu Ester mau menghadap kepada sang raja. Terus kita dapat melihat di Ester yang pasal 4 ayat yang ke-16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja sesungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa Ester melanggar peraturan untuk datang kepada raja pada saat itu karena dia tidak dipanggil, maka dia menyuruh orang Yahudi dan dayang berpuasa agar dia dapat selamat ketika menghadap raja. Kita dapat melihat di Ester pasal 8 ayat yang ke-4. Di situ mengatakan, maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester, lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja. Nah, ketika Ester menghadap kepada raja, Ester diberikan atau raja mengulurkan tongkat kepada Ester, berarti Ester selamat ketika dia menghadap kepada raja. Itu adalah sebuah tradisi yang berlaku pada saat itu. Terus selanjutnya, oke, kita masuk dalam yang berikutnya. Yang pertama ini adalah penghormatan raja bagi orang-orang yang melakukan kebaikan bagi raja. Nah, penghormatan ini dilakukan oleh raja kepada Mordekai karena Mordekai di sini kalau kita lihat pada pasal yang kedua itu di mana Mordekai ini mengetahui rencana jahat atau rencana untuk ingin membunuh Raja Ahasiweros. Nah, ini oleh sekongkolan ya yang disebut orang Sida-Sida yaitu Bigtan dan Teres. Nah, penghormatan ini bisa kita baca dalam Ester pasal yang ke-6. Nah, selain dari penghormatan dari raja kepada Mordekai, begitu pun juga ada pasal yang ke-10 di mana menjelaskan di situ Mordekai juga dihormati oleh bangsa Yahudi, yang di mana bangsa Yahudi ini telah diselamatkan oleh Ester dan Mordekai. Sebenarnya yang paling memperjuangkan bangsa Yahudi untuk selamat yaitu Mordekai. Karena Mordekai lah yang telah berencana untuk membebaskan. Maka dari itu, Mordekai mendapat penghormatan dari bangsa Yahudi dan juga disukai oleh banyak saudaranya. Nah, berikutnya ada Hari Raya Purim yang disebut juga sebagai tanggal yang ke-14. Ini bukan hari ya. Tanggal yang ke-14 dan ke-15. Bulan Adar sebagai Hari Raya Pembebasan. Nah, tadi sudah diceritakan bahwa ketika Haman berniat jahat atau untuk memusnahkan bangsa Yahudi, si Mordekai di sini berencana ya untuk membebaskannya dari segala ancaman itu. Ya, dan terjadilah suatu pembebasan bagi Yahudi. Seperti itu. Nah, sebuah hari raya Purim di sini bentuknya itu sebuah pesta ya. Nah, di mana pesta di sini mengadakan peringatan atau pembebasan bangsa Yahudi oleh Mordekai dan Ester di bawah Raja Persia Ahasiweros tentunya. Nah, pesta ini dibentuknya itu sebuah pesta yang penuh kegembiraan dan disertai perjamuan-perjamuan serta pemberian hadiah kepada sahabat maupun kepada para fakir miskin. Nah, seperti itu ya Hari Raya Purim. Oke, next.
Sekian dan terima kasih. Inilah kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Kami hanyalah belajar. Terima kasih. Tuhan berkati.